Istiqomah tanpa batas. Like dan share guys. Tasawuf itu bukan berarti ente bermanis-manis sama setiap orang, enggak. Nah, Imam Al-Ghazali ridwanullah alaih, silahkan anda baca di Ihya, itu bahas tentang mawaqif, bagaimana sikap kita. Kalau sikap kita sesama muslim yang mustaqim, tahu-tahu dia berdosa, sikap kita bagaimana dia ngelakuin maksiat. Kalau sikap kita ke orang yang emang benar-benar udah ma'ruf bi annahu ahlil ma'asi, apa sikap yang mesti kita tampakin ke dia? Kalau sikap kita kepada orang yang emang benar-benar dia berlaku zalim atau berlaku fajir, berlaku nifak, bagaimana sikap kita terhadap dia? Itu dirinci tuh, sebagian pedas Imam Ghazali sebut ini sikapnya, saudara. Makanya saya jadi teringat kalau bicara soal tasawuf. Nah, makanya kadang-kadang ada ulama kita nyuruh ngeboikot fulan, ngeboikot ini, ngeboikot itu. Itu bukan ngajak ujaran kebencian, bukan. Itu tuh dibalik itu ada mahabbah supaya sadar. Orang kan kalau dicemberutin sadar, kadang-kadang mikir dia. Saya jadi ingat Ibn Athaillah As-Sakandari ridwanullah alaih, pengarang kitab Al-Hikam, dalam kitabnya Tajul Aras Al-Hawi At-Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Kalau Tajul Aras Habib Ali bin Husain Al-Attas, Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Nah, kitab ini, kitab tasawuf ini yang diajarkan oleh Al-Walid Al-Habib Rizik Syihab waktu di penjara. Beliau setiap habis subuh ngajar kita, dan para tahanan lainnya termasuk Habib Ali suka hadir ketika itu, adalah kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Ibn Athaillah bilang tuh di situ, bagaimana ente kalau ada orang mujahir bil ma'siyah, orang nih sering terang-terangan maksiat, terang-terangan ngeledek di satu kampung. Andai, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, andai kalau orang sekampung nyemberutin dia, kira-kira dia bakal mikir bakal gitu? Mikir, sadar dia akhirnya. Orang sekampung nyuekin dia gara-gara dia terang-terangan mujahir bil ma'siyah. Ini saya terang-terangan dia maksiat. Orang sekampung nyuekin dia, orang sekampung nyemberutin dia, orang sekampung nggak negor dia gara-gara dia terang-terangan di ujung gang tiap malam mabok. Udah ditegor berkali-kali kagak mau ngerti. Nah, kalau orang sekampung senyum-senyum aja, takut sama dia, disenyumin, dikasih hati, makin jadi apa kagak? Makin jadi. Kata Ibn Athaillah, yang model begitu cemberutin. Kalau dicemberutin sama orang sekampung, sadar dia, tobat dia, merasa bersalah, perasaan bersalah itu adalah titik mula orang bertaubat kembali kepada Allah. Kalau orang udah nggak ngerasa bersalah, maka dia nggak akan pernah bertaubat kembali kepada Allah. Perasaan bersalah adalah titik permulaan seseorang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kata Ibn Athaillah, jadi belajar kalau kita bahas tasawuf secara utuh, ada kalanya al-bughdhu fillah, ada kalanya ya obat itu harus pahit, ada kalanya akhlak yang baik itu justru dengan ya, tunjukin cemberut, ada kalanya itu adalah sebuah akhlak. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, kalau yang disebarkan adalah al-bughdhu fillah, tentunya dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan tata caranya yang diajarkan oleh para ulama, nggak sembarangan, maka itu karena itu dikuatkan dengan hadis-hadis lain, sehingga kita kalau mengambil hadis jangan hanya satu potong saja, tapi harus secara keseluruhan. Maka kalau yang dimaksud kebencian itu adalah al-bughdhu fillah, maka itu tidak termasuk daripada al-musyahin. Tapi kalau yang dimaksud kebencian di sini adalah dia menebar kebencian di antara umat Islam, cuma gara-gara beda metode nebar kebencian, cuma gara-gara apa namanya beda ormas ditebar kebencian. Emang udah zatnya, saudara, nebar kebencian ke orangnya, ke zatnya, gara-gara beda ormas. Selain ormas saya salah, selain ormas saya begini, selain ormas saya begitu, na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan itu termasuk kategori musyahid. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, insyaallah. Nah, itu dua golongan itu termasuk yang nggak mendapatkan ampunan. Na'udzubillah, bayangin semua makhluk dapat ampunan, tapi dua ini nggak dapat golongan, nggak ampunan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Dalam riwayat lain Al-Imam Al-Baihaqi dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatun nisf min Sya'ban walillah fiha utaqa minan nar bi'adadi syu'uri ghanamil kalb. Allah. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu 'alan nabi." Atani Jibril alaihi salam, Nabi Allah Jibril alaihi salam datang kepadaku, faqala hadhihi lailatun nisf min Sya'ban.
Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqa minan nar. Di malam tersebut ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Bi'ada di syu'uri ghanami kalbin. Allah bebaskan dari neraka jumlahnya sebanyak jumlah rambutnya kambing. Nah, ghanami kalbin, kambing anjing. Ini kalau belajar kagak pakai guru ini main nerjemahin ghanami kalbin, kambing anjing. Apaan kambing anjing? Kambing kawin sama anjing apa bagaimana maksudnya nih? Nah, itu bahayanya kalau sekedar buka kamus langsung nerjemahin. Sebanyak jumlah rambutnya ghanami kalbin. Kalau pakai letter tekstual, ghanami kalbin itu artinya kambing anjing. Ntar ada gonggongan kambing dong berarti. Nah, bukan, maksudnya di sini ghanamu bani kalbin. Nah, kambingnya bani kalb. Jadi sejumlah rambut, bukan satu kambing, sejumlah rambut kambingnya bani kalb. Nah, bani kalb ini qabilatun kabiratun hum aktsaru qabailil arab au min aktsariha ghanaman. Bani kalb ini kabilah besar di kalangan orang Arab. Nah, kok namanya Bani Kalb, Beb? Nggak enak banget, Beb. Bani anjing, nggak enak banget. Nah, kadang-kadang hurufnya beda. Yang difahami, apa namanya? Beda lingkungan, kadang beda pengertian sebuah arti. Dulu orang Arab dulu, kadang-kadang melihat kambing dari sisi positifnya. Masih ada sifat-sifat yang mulia dari anjing, bukan kambing, maaf, anjing. Apa diantaranya? Kesetiaan. Nah, anjing itu sifatnya salah satunya apa? Setia. Anjing itu kalau udah setia sama pemilik, setia. Nah, itu sifat itunya yang dianggap positif dari anjing. Makanya kadang-kadang ada yang tafaul dengan anjing, apa? Setianya pakai nama anjing. Makanya kalau ada orang pengkhianat berarti lebih jelek dari nggak usah dilanjutin. Lagi baca Hadrobah Saudan gitu. Kesetiaan. Nah, kata Nabi SAW, walillahi fiha utaqa, di malam Lailatul Nisfi Sya'ban Allah memiliki utaqa, orang-orang yang Allah kasih stempel bebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk mereka insyaallah. Jumlahnya banyak, setiap malam Nisfi Sya'ban nih jumlahnya banyak. Berapa setiap malam Nisfi Sya'ban jumlah mereka? Bi'adad syu'uri ghanam kalbin. Jumlahnya sebanyak bulunya kambing Bani Kalb. Bani Kalb adalah kabilah di Arab yang termasuk paling banyak punya kambing. Satu kambing aja ngitung sampai turun berok ke rapi-rapi itu. Hitung rambut kambing satu, apalagi kambing satu kopi. Artinya banyak, fadlullah wasi'. Nah, biasanya kalau disebutkan seperti ini, dzikrul adat yuqsad bihi al-mubalaghah fil kathrah. Nah, disebutkan perumpamaan jumlah seperti ini bukan benar-benar pas jumlahnya segitu, bukan. Maksudnya saking banyaknya orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu. Tapi ini dia yang kita khawatir, jangan sampai kita sebutkan ini supaya jangan sampai kita termasuk di antara mereka. Nasihat buat diri kita nih, buat diri saya khususnya dan kita semua, buat keluarga kita. Wala yanzurullahu fiha, tapi Allah enggak memandang di malam itu dengan pandangan rahmatnya kepada siapa? Ila musyrik. Yang pertama kepada musyrik, tadi udah kita jelaskan. Wala ila musyahin, dan kepada musyahin yang tadi saya jelaskan, yang menebar kebencian, perpecahan di tengah umat. Wala ila qati'i rahimin, atau kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati, ini mungkin banyak di antara kita. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Dalam satu riwayat disebutkan qati'ur rahim enggak mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Na'udzubillah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi tanpa ada alasan yang benar, tanpa bighairi hak, dia benar-benar niatnya mutusin tali silaturahmi cuma gara-gara urusan duit nggak seberapa, cuma gara-gara urusan kecekcokan, salah pahaman sedikit, terus mutusin tali silaturahmi gara-gara urusan-urusan yang nggak dibenarkan, itu mal'un, Allah laknat walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun mati di tengah Ka'bah. Na'udzubillah min dalik. Jangan sampai ini setan kadang ngegosok-gosok kita dari pintu ini nih. Di pintu sholat kita kagak digosok. Di pintu sholat dibiarin sholat. Di pintu puasa dibikin rajin puasanya. Di pintu hadir majelis dibikin rajin hadir majelisnya. Di pintu zikir dibikin rajin zikirnya. Tapi begitu di pintu silaturahmi,
Kita dibikin merasa bangga dengan sholat kita, merasa bangga dengan puasa kita, merasa bangga dengan kita rajin hadir majelis, rajin zikir, seenaknya mutusin tali silaturahmi. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Ya, di Imam Al-Haddad itu menjelaskan satu kampung aja bisa ketimpa sial. Satu kampung itu bisa ketimpa sial, enggak kedapatan rahmat gara-gara di dalamnya ada yang memutuskan tali silaturahmi. Apalagi si pemutus itu sendiri. Makanya jangan mau kita dibisik, digosok-gosok setan cuma gara-gara ego sedikit, gara-gara gengsi sedikit, terus kita nggak mau nyambung silaturahmi yang udah kita putus. Hati-hati ya ikhwan. Lebih baik ego kita kalahkan, lebih baik gengsi kita kalahkan, mengulurkan tangan untuk memperbaiki hubungan yang rusak terlebih dahulu daripada diharamkan dari rahmat Allah, daripada mendapatkan laknat Allah subhanahu. Na'udzubillah min dzalik. Wala ila musbil, termasuk yang nggak dapat pandangan Allah, musbil. Nah ini hadis banyak disalahartikan. Musbil ini isbal, orang yang pakai sarung ngelebihin mata kaki. Nah, ini kita harus pandang secara utuh hadisnya. Khuyala di hadisnya Nabi sebutkan, jarra izarahu bataran. Dalam hadis Nabi sebutkan yang dilarang itu orang yang mengulurkan sarungnya melebihi mata kaki. Ada ilatnya apa? Batoron, karena sombong. Urufnya orang Arab pada saat itu ngepakai pakaian lebih dari mata kaki itu style, gengsi. Jadi style sendiri, tren itu membuat orang sombong, ngerasa lebih mulia, ngerasa lebih keren, ngerasa lebih top. Itu yang dilarang. Tapi memang lebih afdal ihtiyatan waraan, memang lebih afdal kita pakai pakaian di atas mata kaki. Tapi andai ada orang yang pakai di bawah mata kaki, bagaimana? Apakah perlu kita ingkarin? Ya nggak perlu, kita nggak usah langsung memvonis, nggak usah langsung mengingkari, karena yang Nabi larang itu karena sebab sombong. Andai ada orang dia pakai pakaian esensinya karena sombongnya itu, pakai pakaian melebihi mata kaki, tapi dia nggak ada niat buat sombong, emang kebetulan aja begitu panjang, nggak ada niat buat sombong-sombongan, ya emang karena lingkungan sekitar pakainya begitu, akhirnya dia pakai begitu, maka nggak termasuk di dalam yang diancam oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, dia ngerasa pakai di atas mata kaki, terus dia ngerendahin orang lain. Nah, dia mandang orang lain dengan pandangan merendahkan, ini malah dia kehilangan esensi. Dia ngambil surah, mengambil penampilan, tapi kehilangan esensi. Naudzubillah min. Nah, kemudian juga termasuk yang nggak dipandang oleh Nabi, ila aqin liwalidayhi, yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, makanya sebelum malam nisfu Sya'ban, sebelum masuk Ramadan, yang punya orang tuanya datangin orang tuanya, minta maaf, minta ridha, nggak ada gunanya. Nah, ibadah kita, maka akan sangat sedikit manfaatnya, bahkan bisa-bisa kalah, bisa-bisa nggak ada gunanya kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, menggores hati daripada kedua orang. Panjang kita membahas bab ini, panjang udah. Wala ila mudmin khamr, dan yang terakhir yang termasuk nggak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, mudmin khamr, orang yang memutuskan, orang yang pecandu daripada khamr. Pecandu minum minuman keras. Minuman keras di sini, Beb, itu kan minuman keras. Kalau pil gelek nggak apa-apa dong, Beb. Nah, kalau narkoba nggak apa-apa dong. Kalau sabu nggak apa-apa dong. Syariat ini luas, makanya yang disebutkan oleh syariat, kullu muskir, setiap muskir itu masuk kategori khamar. Secara hukumnya khamar, walaupun nggak disebutin. Khamar itu aslinya perasan anggur secara bahasa. Tapi secara fikih, secara hukum, setiap yang muskir, setiap yang memabukkan, walaupun memabukkannya setelah banyak baru mabuk. Kalau dikit doang agak mabuk, setelah banyak mabuk. Mayuskiru kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau yang dia setelah banyaknya bisa memabukkan, maka dikit punnya udah haram. Gak usah pakai nunggu mabuk, dia udah haram, saudara. Segala yang memabukkan itu hukumnya disamakan dengan khamr. Makanya ini kiasnya kias qat'i, kias jali, kias yang udah sangat jelas, nggak ada keraguan di dalamnya. Setiap yang memabukkan itu adalah masuk kategori haramnya, sama seperti khamr. Ancaman bagi pecandu khamr itu berlaku juga bagi setiap orang yang menggunakan barang-barang yang memabukkan, narkoba, narkotika, sabu-sabu, topi miring, heroin, tembakau gorila. Habib tahu dari mana? Bu setahun di narkoba, blok di blok penjara narkoba.
murid-murid kita anak narkoba pada curhat jadinya. Waktu kita bimbing pada tobat curhat, yang ini apa ya di Mabes Polri itu di blok penjara narkoba, yang ini ini masuk penjaranya gara-gara sabu sekian kilo, yang ini gara-gara heroin, yang ini gara-gara tembakau gorila dan lain sebagainya. Apapun namanya selama membuat mabuk maka itu masuk kategori haram. Kira-kira jelas atau tidak? Walaupun dia dikit doang, nggak sampai mabuk, makanya dikit doang. Tapi kalau banyak ujung-ujungnya mabuk, sama. Ma yuskiru kathiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya bisa bikin mabuk, maka sedikitnya aja sudah haram. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Ini saja yang saya bahas karena tadi Habib Ali ngingetin kita selesai sebelum 5:30. Dan tadi pembahasan tentang bagaimana pengamalan tentang hadis dhaif. Pada intinya para ulama panjang lebar, ulama ahli hadis membahas tentang hadis dhaif, yang pada intinya hadis dhaif itu selama tidak syadidud dhaif, dhaifnya tidak terlalu parah dan dia sesuai dengan hukum yang secara umum, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat tangannya, tidak bertentangan dengan aslin am, mundarid tahta aslin am, masuk ke dalam hukum asal yang secara umum. Hukum asalnya dzikir sunnah, hukum asalnya baca doa ya disunahkan, dianjurkan. Hukum asalnya kita mendekatkan diri kepada Allah ya dianjurkan. Nisif Syaban itu kan semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya cuma dzikir, doa, istighfar, minta ampunan Allah dan lain sebagainya, baca Al-Quran, baca Yasin. Artinya ini selama masuk dalam cakupan tahta aslin am, maka nggak ada masalah. Al-amal bi ahadits dhaifah boleh saja. Al-amal bi hadits dhaifah, mengamalkan hadis dhaif untuk fadailul amal, untuk fadilah sebuah amalan, maka dibolehkan. Yang nggak boleh itu hadis dhaif dipakai buat ngambil hukum halal haram, nggak boleh. Hadis dhaif dipakai buat menjadi dasar sebuah keyakinan akidah, nggak boleh. Dan seterusnya. Tapi buat fadailul amal, selama bukan syadidud dhaif, dhaifnya nggak terlalu parah menurut ulama hadis. Dan yang kedua, selama mundarid tahta aslin am, substansi dari hadis tersebut masih masuk dalam cakupan sebuah hadis atau dalam cakupan sebuah ajaran yang secara umum dianjurkan oleh Islam, maka boleh dalam konteks itu mengamalkan hadis dhaif. Kalau hadis maudhu nggak boleh sama sekali. Hadis maudhu udah jelas kita tahu nih, hadis maudhu, hadis palsu udah jelas, sudah tahu. Terus dengan alasan buat motivasi orang kita pakai tuh hadis maudhu. Ulama udah jelas-jelas nih nyatakan hadis ini maudhu. Walaupun nggak gampang kita nilai satu hadis maudhu tuh nggak gampang. Kadang-kadang ulama huffaz itu khilaf di antara mereka. Ada yang bilang maudhu, ada yang bilang dhaif. Penilaian itu kadang-kadang khilaf. Nah, tapi kalau ada hadis kita tahu maudhu, dengan alasan buat motivasi orang, dengan alasan buat dorong orang, kita bawain tuh hadis nisbatin ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh saudara, nggak boleh ya ikhwan. Hati-hati, itu termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong bawa-bawa nama saya, maka siap-siap tempatnya di neraka. Na'udzubillah min. Nah, terakhir, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa motivasi kita buat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Cukup malam-malam lain kita ghaflah, kita lalai, kita banyak maksiat, udah cukup. Malam nisfu Sya'ban ajak anak kita, ajak bini kita, lempar dulu tuh handphone, matiin dulu tuh TV, duduk sama-sama kita munajat, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga termasuk nanti disebutkan di situ banyak sebenarnya yang saya nggak baca, lebih banyak daripada yang saya baca. Yang saya baca baru seujung kuku tadi, saudara. Ya, termasuk khamsul lailin la yuraddu fihinna du'a, 5 malam yang tidak ditolak doa di dalamnya. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Makanya udah cukup waktu malam-malam lain kita lalai kepada Allah, udah cukup. Di malam itu waktunya kita berubah, diri kita berubah, sanak famili kita berubah, anak istri kita berubah, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah perbaiki kita menjadi orang-orang yang baik, keluarga kita menjadi orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan Allah jaga para ulama kita, para guru-guru kita sehingga mendapatkan kemenangan dalam perjuangannya. Dan doain juga malam nisfu Sya'ban buat 6 syuhada. Mudah-mudahan Allah terima mereka sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan orang yang bunuh mereka Allah kasih hidayah sehingga ngebongkar semuanya, dibuka tuh taubat kepada Allah. Nah, kalau memang Allah udah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah, dihinakan sehina-hinanya oleh Allah. Al-Fatihah. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala ali. Jangan lupa subscribe-nya guys.